ini Sukma ini umurnya 99 bulan. Ketika lebih dari itu maka tidak akan sembuh selama. Nah, ini kan masih 2 bulan ya. Ya, 99 bulan itu waktu umur Sukma lepas dari raga. 99 bulan berarti 7 tahun ya. Silakan baru 2 bulan ya. Ya, insya Allah masih bisa di atas. Nah, nanti saat ini Sukmanya lagi ditawan Pak Sadi. Betul. Itu saya kemarin itu tanya di Pak Ustadz Faid yang di Jawa itu memang seperti Pak Ustadz itu bahasanya. Terus saya datang di Ponorogo itu di Pondok Bunga Ilmu itu seperti Pak Ustadz bicara seperti itu sudah sama saja. Memang saya itu cari-cari itu saya cari orang tua Jawa yang namanya dukun lah. Katanya bahasanya seperti itu sudah. Iya, tapi kalau dia jangan dukun. Nah, bukan maksudnya orang Jawa yang di ini atau di Waikasar. Itu saya tanya di situ. Kalau orang Jawa namanya kan kalau orang tua itu katanya dukun. Orang pintar lah katanya begitu. Saya tanya memang bahasanya seperti itu. Anak sampean itu kerasukan jin karena diganggu oleh anak yang ini, karena anak ini gak terima. Anak sampean ini mau dinikahi dengan anak 10 itu cuma diganggu aja supaya dia bisa berubah, bisa nggak jadi gitu katanya begitu. Memang adanya. Terus yang di unit 10 gimana Pak? Di unit 10 dia menyadari karena sampai sekarang sampai sekarang. Jadi dia tanya keadaannya Rina gimana? Katanya ayah itu masih mengenal fotonya anak saya. Iya. Ya. Oh, menyadari ya. Menyadari karena terus saudara sudah yang di unit 10 itu keluarganya juga menyadari. Ya karena kalau nggak menyadari bagaimana sudah tahu kayak gitu. Karena saya ceritakan seperti itu. Ya, biasanya kan acuh begitu kok. Ya, karena ini kan tidak usah kesengajaan. Nggak sengaja. Karena anak saya itu nggak mau dengan Mas Yudi, namanya kan Yudi. Iya. Dengan Mas Yudi itu orang mana itu? Hah? Mas Yudi itu orang mana? Orang di 10. Enggak, maksudnya yang di Waikasar itu orang Yuris itu orang tuanya dari Genteng, Banyuwangi. Dari Genteng Banyuwangi. Sempat dia ngancam atau bagaimana? Kalau secara kasarnya itu saya juga nggak tahu. Kalau bahasanya saya siap menikahi Rina itu berarti kan sudah mengancam, karena apa? Sudah hancur saya, Mbak. Saya larikan ke Jawa, saya habis berapa kalau masalah uang. Maksudnya gini, saya nggak paham. Nah, jadi tadi Bapak bilang saya siap menikahi Rina, ini maksudnya apa? Yuris ini masih siap menikahi Rina. Siap menikahi Rina. Minta maaf karena sudah menghancurkan hubungan Yudi dengan Rina, termasuk keluarga saya sudah dihancurkan dengan Yuris ini. Terus Rina masih mengakui kalau masih ada hubungan sama Yuris. Begitu. Jadi ini loh, kayak itu nggak sewajarnya itu anak itu seperti saya ada yang saya pikirkan. Saya punya ini anak-anak toh itu. Coba lihat dulu. Saya yang sendiri aja. Yang sendiri ada. Ini aja. Ambil. Yang itu yang sudah. Coba sini. Aduh, tuh. Yang ini ya? Yang mana Yang besar, yang punya ungu. Yang ini adiknya. Yang adiknya. Namanya Rina Mustika Sari. Bapaknya namanya siapa? Saya Polimin. Bisa. Kok nggak mau telepon begitu, kena apa? Begitu saya. Ini Sukmanya yang dijaga ketat ya. Di bawah batu. Ini ada beberapa sosok yang menjaga. Jadi kita harus butuh waktu untuk bertempur ya. Ya. Sebenarnya gini. Sebenarnya kalau nggak dibawa ke Jawa, Saya enggak.
Kalau seandainya nggak dibawa ke Jawa kan sama langsung bawa ke sini. Jadi kita berhadapan langsung sama Anaknya yang enggak supaya kita bisa lebih cepat untuk mengembalikan sukmanya. Tanpa ada anaknya agak ribet nanti kita. Nah, cara memasukkan sukmanya kalau anaknya nggak ada jauh dari sana, dia kalau pas posisinya lagi dalam posisi tenang, kalau enggak bisa bahaya. Jadi mengembalikan sukma ini saya hanya ngecek saja. Iya, ya, masih Ada ada. sukma ini masih ada atau enggak, tapi ini ada. Lagi ditawan, dia lagi dikurung. Nah, beberapa sosok yang jaga. Itu kira-kira yang bikin itu orang mana? Nah, nggak usah tahu itu Pak ya. Kami untuk ingin sembuh toh. Kalau ingin sembuh nggak usah tanya itu. Iya. Percayakan, artinya serahkan semua kepada Allah. Insya Allah kita meminta sama Allah untuk diselamatkan putrinya, menjaga putrinya, Biar ingat kepada orang tua. Insya Allah. Nah, itu harus dibawa ke sini. Kalau yang jauh ya repot itu. Iya. Kita repot. Kan sebenarnya memang saya mau ambil anak ini. Mau diambil. Rencana saya mau ambil, tapi tunggu supaya dia itu sadar lagi karena sudah dimarahi dengan kakak saya. Dia itu marah sampai suruh ngaku memang. Terus dia itu ngaku bahwa memang saya masih punya hubungan sama Yuris. Itu di luar kesadaran apa sudah sadar memang tanya? Nggak tahu juga, itu kan dimarahi dengan kakak saya itu sampai-sampai dia itu langsung ngaku. Kalau nggak dimarahi itu nggak ngaku. Dikasih nama seperti itu ditekan ya. Iya, tertekan sekali. Di luar kewajaran. Akhirnya dia paham. Dulu itu anaknya Penurut dengan orang tua. Di Jawa. Di Jawa pokoknya 5 tahun itu kalau 1 minggu gak telepon dia tuh nelpon. Kasihan. Sekarang kok nggak pernah nelpon. Iya karena itu tadi yang saya katakan ini di luar kesadarannya dia. Jadi memang anak itu terganggu ya. Memang Kalau dibawa yang pulang, jelas seperti itu. kalau dibawa pulang ke sini bisa kira-kira bagaimana dengan Nanti insya Allah kita berusaha ya. ya dengan cara merujuk anak saya ini, membujuk lah supaya bisa mau sekali datang di sini, pulang ke Maluku gitu aja. Saya tidak mau dia pulang ke Maluku. Jadi kurang tahu juga karena apa sudah nggak mau nelpon lagi dengan saya, Pak. Ya, sekarang begini. Mana orang tuanya? Orang tua itu doanya besar. Ya, sebenarnya Pak, orang memahaminya. Sebenarnya dikasih tahu supaya lebih yakin. Jadi Ustaz hanya sifatnya dompleng doanya sampai yang sini. Ketika orang tua itu berdoa maka Allah akan memberikan. Setiap selesai sholat dia Fatihah kepada anaknya yang sakit dalam kondisi sekarang dan dirinya dia dimaksakan bapak ibunya juga semuanya harus berjuang secara goib karena yang dilawan ini bukan goib hadiah Fatihah untuk pengguna sama berhubur artinya jin-jin yang lainnya minta sama Allah sebelum Al-Fatihah dibaca atau setelah Al-Fatihah dibaca minta sama Allah. Kemudian harapannya anaknya itu tidak ada dikembalikan kesehatan. Ya Allah ya aku seluruh sahabat dan anak hamba hanya kau segala galanya hanya kau berlindung bagi hamba cukup bagi dia kuasa kembali ke kesehatan. Habis itu Al-Fatihah dia diberikan ya. Kemudian khusus untuk anak yang lagi mengalami musibah Al-Fatihah 7 kali ya. Itu Tapi saya teleponnya nggak mau. habis itu sholat. Jangan kan itu dulu. Nanti kalau sudah Tiap hari sholat tahajud. ya, cuman kalau hanya sholat tahajud saja nggak tahu caranya ya berdoa. Ibaratnya gini, doa itu terpenting. Yakinkan dalam diri hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kita kalau memang ada makhluk yang sifatnya bukan dalam rangka anak saya, baik dari yang bangsa jin yang boleh maupun dari bangsa manusia yang boleh. Allah dengan kekuatan
sembuhkan anak saya, angkat semua penyakitnya, baca Al-Fatihah juga ya. Seakan-akan doa ini tidak transfer di anaknya sampai harus membayangkan anak itu tidak baca Al-Fatihah, kita semua, karena doa yang dengar itu Allah alam bisawab. Kenapa kok saya seperti ini? Artinya kita juga introspeksi diri, ada apa sebenarnya, kita punya kesalahan apa semua. Kalau kamu nggak berkehendak, nggak mungkin terjadi seperti ini. Semua atas kehendak. Ini kan teguran sebenarnya. Mungkin ada apa sebenarnya dalam itu. Kita harus menyadari bahwa manusia ini paling salah. Sekarang saya mau tanya, di lokasi saya ataupun di rumah saya itu sebenarnya ada apa? Maksudnya kok dengan keluarga saya itu kadang-kadang dengan istri saya itu saya benci, kadang-kadang saya sadar sayang gitu. Karena apa, kalau saya sudah ingat dengan anak saya sudah benci sekali dengan istri saya. Itu sebenarnya di lokasi saya itu ada apanya gitu, ataupun biasanya kalau orang bahasa Jawa itu, oh di muka sampean itu ada ininya, itu katanya begitulah, di rumah saya itu ada apanya, atau di lokasi saya itu ada apanya. Seumpamanya dia itu ada punya jahat dengan saya, terus dia menghantam secara halusnya, saya juga nggak tahu apa itu. Kalau saya dilihatin secara batin, saya tahu. Iya. Saat ini juga ada yang nanti Saya. Kalau saya di rumah saat ini pun ada yang dampingi sampai. Maksudnya dampingin dia itu dampingin jahat atau baik? Ya, intinya kayaknya apa ya? Ini kayak jin perusak ini. Kalau jahat kan ya diperbaiki gitu. Jin perusak rumah tangga. Karena ini dan kebaikan. Kalau nanti kalau Pak Ustaz mengundang anak saya pulang, ya saya bawa pulang. Harus dibawa pulang, karena kalau di sana dijaga begitu kasihan. Kasihan betul. Nanti dari Jawa misalnya langsung ke sini nggak apa-apa. Kan begini, sebelum ini puasa, saya harus mengingatkan anak saya supaya anak saya itu ingat dengan orang tua. Nanti kalau sampai puasa terus ada saya nggak mau minta maaf pada orang tuanya. Saya takut yang dosa itu saya atau anak saya, kan begitu. Saya ajarin anak saya itu jangan sampai kamu membantah atau melawan dengan orang tua, kan begitu. Betul Pak. Ini kan tadi kan saya bilang Bukan dia dia. sendiri, ada yang mengendalikan dalam Iya. Terus maksudnya gitu, terus saya berusaha cepat, kita jangan sampai terlambat, kita harus cari orang pintar, saya bilang begitu kan. Tahu-tahu kan Pak Ustadz ini kan ada di Bekasar kemarin, itu kan termasuk masih keluarga saya juga. Terus langsung saya minta nomornya. Kemarin itu saya minta di adik saya, di keponakan saya itu enggak. Katanya begini, nomornya enggak ada Kak, nanti dengan istri saya aja. Terus enggak mau kirim, terus tadi saya minta. Langsung saya sekaligus datang di sini, langsung saya telepon Pak Ustadz. Nah gitu. pas kebetulan waktunya agak longgar. Kan sebelum terlambat anak saya enggak, jangan sampai puasa ini nanti yang dosa itu saya atau anak saya, nanti begitu. Kalau anak saya nggak mau mengakui saya sebagai orang tua, saya mengingatkan itu kalau saya salah ataupun sampai kalah, itu kan saya yang dosa. Tidak dosa Pak, karena ini bukan kemauannya dia, bukan kemauannya anaknya, tapi kemauan yang mengendalikan dalam dirinya. Paham nggak Pak? Kan saya tadinya kan belum paham, jadi saya harus cepat cari dengan Pak Ustadz. Makanya ini cerita sudah datang di sini. makanya harus cepat-cepat saya ini dari orang pintar. Gitu, yang bisa memberitahu saya gitu. Sama tahu kalau saya kesini. Ini satu petunjuk Pak ya. Iya, Jadi suatu asbab lantaran karena Allah masih sayang. Kan belum berarti memang ada jalan ya. Maksudnya Mbak Nunung itu kan rencana kan di unit 2 ya. Kalau seandainya di unit 2 kan nggak ketemu sama. Nggak ketemu dengan saya juga nggak kenal dengan Pak Ustadz. Rencana kan mau di unit 2, di unit 2 dibawa ke Jawa. Kalau saya sudah tahu Pak Ustadz ada di Namia ini, sudah rencana. Kenapa kalau saya langsung bawa ke Jawa ke apa nih Mbah Yai kan gitu. Gitu.
kan jauh-jauh sekali. Saya sudah menghabiskan apa ini uang perjalanan itu bukan sedikit. Iya. Lebih baik kan saya ketemu dengan Pak Ustadz yang ada di Namle ya, begitu. Iya, karena masih di bisa. Masih Ibarat ya. gini Pak, ibarat apa ya? Lagi dibikin sinetron lah sama Allah. Iya, betul. Kalau jenengan kepengen ketemu saya begini kan itu memang sudah diatur. Diatur diumumkan Iya. cara apa namanya itu dibung-bungan apa Iya. itu pasal Bikin lakon dulu. Bikin lakon. Jadi bapak itu jadi bintangnya, Pak. Gitu. Lagi di. Memang ini suatu ya, begitu setiap kehidupan manusia. Sebatas mana kemampuannya, sebatas mana kesabaran. Jadi kenapa? الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله
الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. استغفر يا الله يا الله يا قريب يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. Mohon ya Allah, mohon ridhamu ya Allah, mohon rahmatmu ya Allah, mohon kekuatanmu ya Allah. Jika dalam ujian ini ada dosa kepadamu ya Allah, hamba dosa kepadamu, mohon ampunanmu ya Allah, mohon ampunan yang dosa-dosa kami ya Allah, dan orang tua kami ya Allah, dan anak-anak kami ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, mohon pertolonganmu ya Allah. Jika anak kami ini ada yang mengendalikan dari makhluk yang zalim, dari orang-orang yang zalim, dari bangsa jin yang zalim yang mengendalikan kepada dirimu, aku mohon ya Allah, lepaskan mereka, keluarkan mereka, hancurkan mereka ya Allah dari kekuatanmu ya Allah. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah ya Rabb. Aku mohon pertolonganmu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika dalam dunia ada penyakit yang berkaitan dengan makhluk kita yang zalim, dengan kekuasaan, dengan kekuatan, aku mohon ridhamu. Tolonglah anak ini ya Allah, hanya Engkau lah pelindung bagi hamba, hanya Engkau lah yang bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi pada anak kami ya Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah segala-galanya bagi hamba. Hamba mohon lindunganmu ya Allah, hamba mohon pertolonganmu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 baca Allah tanpa nafas, sebenarnya sekuatnya. Allah, 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 Allah. اللهم ألحق وارزقنا اتباعه وأن الهادي للباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل